Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, para mahasiswa sekalian. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang nah ini cara tepat membaca dan merekam hasil baca. Jadi dari kemarin ya para mahasiswa kita sudah banyak menerima materi yang telah diberikan oleh beberapa narasumber. Maka pada saat ini tibalah saatnya kita bagaimana sebenarnya cara tepat membaca dan merekam hasil baca tersebut. Kita di Universitas Terbuka ini nanti akan kita berikan salah satu metode yang bisa untuk memberikan kita untuk selalu sukses dalam belajar di Universitas Terbuka. Next. Nah, ini cara tepat membaca dan merekam hasil baca ini adalah pada sesi ini para mahasiswa kita ajak untuk bagaimana caranya nanti membaca modul kita dalam rangka mengejar sukses kita di Universitas Terbuka tersebut. Ada salah satu cara membaca ini yang akan kita angkat nanti adalah uh, satu metode yang kita kenal nanti dengan tiga salah satunya adalah bagi mahasiswa program diploma dan S1 tentunya akan penekanannya pada cara membaca modul. Dan juga para mahasiswa program pasca sarjana di sini juga ditekankan nanti ada membaca cara membaca modul tersebut. Tapi kita akan di sini fokus kepada uh, cara membaca yang efektif yang dapat kita pelajari dan kita terapkan bersama, yaitu satu model yang kita kenal dengan SQ3R. Nah, baik para mahasiswa, inilah satu teknik yang akan kita bahas bersama, yaitu dalam teknik membaca SQ3R. Apa itu SQ3R? Dan apa sebenarnya yang bisa menghambat kita dalam mempelajari secara efektif itu? Baik, ini kita akan angkat satu faktor penghambat kecepatan membaca tersebut. Antara lain, yaitu satu vokalisasi. Nah, biasanya ya, mahasiswa dari duduk di bangku SMA, kita selalu mengucapkan yang dibaca itu. Artinya dengan bersuara. Nah, sekarang ini di metode pada SQ3R ini kita itu supaya kita hindari membaca bersuara atau berbunyi. Yang kedua, kita menghindari gerakan bibir. Jadi, karena ini adalah satu penghambat dalam membaca yang cepat. Juga dengan menggelengkan kepala, misalnya dari kiri ke kanan, mengikuti baris atau alur kata-kata dalam kalimat satu bacaan tersebut. Dan berikutnya uh, biasanya juga suka menunjuk. Nah, itu salah satu faktor juga untuk penghambat supaya kita membaca cepat itu akan terganggu. Ada lagi salah satunya adalah regresi. Regresi ini yaitu adalah seperti saya katakan tadi, gerakan kepala seperti dari kiri ke kanan atau seolah-olah mengingat kembali yang bacaan yang di kalimat di atas menunjuk ke bawah. Jadi seperti itu termasuk pengganggu atau salah satu penghambat untuk membaca cepat tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin ada subvokalisasi, sepertinya berteriak di dalam hati tapi tidak bersuara, tapi seperti mengingat sesuatu yang kita ingin tanamkan di dalam otak kita itu seolah-olah bertiak. Jadi itu juga jangan kita lakukan di dalam teknik membaca di SQ3R ini. Next.
Nah, ini cara membaca efek itu kita angkat salah satu yang diberikan contoh yaitu istilah SQ3R. Mungkin mahasiswa udah masih ingat ya waktu duduk di bangku SMA ada guru-guru yang memberikan teknik-teknik seperti ini. Next. Nah, apa itu SQ3R? Ada berapa langkah? Ada yang sudah tahu? Halo? Halo mahasiswa. Belum Bu. Belum. Belum ada. Bukan belum. Ini pasti sudah nih di waktu di bangku SMA. Nggak ingat Lupa lagi, tuh, Bu. Boy. Nah, ini kita lihat ya. Satu, langkahnya adalah langkah pertama survei. Ini ada gambar, ada foto, modul-modul bersusun banyak sekali. Nah, berarti kita survei tentang apa kira-kira? Nah, ada yang bisa menjawab? Kalau itu ada tumpukan buku, berarti kita Ya, melihat. misalnya kita mau masuk perpustakaan nih. Ada banyak beberapa buku yang mau kita pilih. Pertama kita survei. Survei itu untuk apa? Untuk mencari yang kita perlukan. Mencari? Iya, Pak? Kita perlukan bahan atau itu, Bu, yang kita perlukan. Jelas. Mencari buku yang kita butuhkan. Ya, misalnya nih, Ibu kebetulan nih programnya apa ya, Bu? BGSD, Bu. Oke. Sekarang sudah ada modul? Belum, Bu, belum datang. Oh, belum datang. Jadi kita contoh di sini ya. Kebetulan di sini ada nggak kira-kira? Tapi sudah registrasi kan? Sudah tahu kan mata kuliah yang diambil? Kita sudah ada, Bu. Nah, ada yang sudah ada. Coba Bapak yang sudah ada. Iya. Kalau misalnya nih termasuk yang di dalam susunan referensi buku yang di gambar-gambar kita ini, ada termasuk nggak Pak? Di situ kita sekarang, Bu, jurusan ilmu pemerintahan. Oh iya. Oh benar. Ada ya, yang ada kayaknya pendidikan agama, apa ya? Bapak berapa mata kuliah, Pak? 6. 6 Semester pertama ilmu pemerintahan, Bu. Iya, kebetulan Bapak sudah terima modul. Ya. Apa ada nggak Pak di sini yang buku tersusun di gambar kita ini, di tayangan ini? Ada masuk? Ada, Bu. Salah satunya coba. Itu, Bu, yang tumpukan dari bawah nomor 5. Nomor 5, apa judulnya Bapak? Itu agama, Bu, agama. Agama, oke. Iya, berarti kalau contohnya seperti itu, survei kita adalah langkah pertama survei. Berarti dengan adanya survei ini berarti kita menentukan apa, Pak? Tadi ada Ibu yang jawab. Menentukan bahan yang kita cari, Bu, atau yang kita perlukan. Iya, jadi kita berarti masuk melihat sejumlah buku-buku yang ada tersusun itu sesuai dengan keinginan kita. Langkah pertama itu kita survei. Jadi survei itu sangat membantu kita untuk untuk lebih fokus mencari buku yang kita perlukan. Mencari buku untuk mempelajari sesuai jurusan kita, Bu. Mendapatkan abstraknya, terus itu mengetahui ide pentingnya, juga bisa melihat susunan bahan bacaan, serta mendapatkan minat dan perhatian terhadap bahan bacaan, kemudian memudahkan mengingat dan memahami. Nah, jadi seperti itu, kalau kita masuk ke dalam perpustakaan, misalnya sudah dapat satu buku yang kita ingin cari informasi, nah otomatis kita akan melihat langsung survei kira-kira di bagian mana nanti kita akan dapat
Enggak, ini dua, mendapatkan ini informasi HP tersebut teman. pada satu buku atau satu Bungkus. modul tersebut. Next. Baik, kita langkah ke berikutnya apa kira-kira? Nah, ini berarti kan kita sudah dapat, anggaplah kita ngambil satu reading 2. Reading 2. Yang dari survei tadi ada beberapa survei, salah satunya lagi di survei tadi, yaitu survei buku. Jadi udah setelah dapat nih, ini contoh misalnya kita dapat reading 2. Atau dari tadi mungkin Bapak agama ya Pak ya, buku agama. Setelah kita ambil buku agama, lalu kita telusuri daftar isinya. Boleh Bapak Ibu, kalau ada modul yang di sampingnya sudah disiapkan karena nanti kita bakal latihan, boleh dibuka masing-masing. Di sana ada daftar isi nggak? Sambil dibuka ya Bapak Ibu, nanti kita praktek. Ada, Bu. Ada buku yang ada bukunya, silahkan dibuka. Ada daftar isi, Bu. Ada tinjauan daftar mata isi. kuliah. Baik. Yang berikutnya itu kita disuruh baca pengantar atau pendahuluan. Ada pendahuluannya. Setelah halaman koper di sini ada daftar isi. Terus tinjauan mata kuliah. Tinjauan mata kuliah. Baik, nanti kita sampai ke sana ya Bapak ya. Nah, jadi telusuri daftar isi, sudah kita buktikan berarti daftar isi ada. Terus itu baca pengantarnya atau pendahuluannya. Kemudian kita lihat tabel, grafik, gambar dan sebagainya. Apa ada nggak di sana? Itu tidak semua modul ada grafik, ada gambar, tetapi nanti ada masing-masing sesuai buku yang kita pilih itu mungkin ada grafik atau tidak. Boleh dicek Bapak Ibu yang punya ada tabelnya, yang punya grafiknya. Di pembelajaran agama ini cuma ada peta konsep, Bu, yang berbentuk. Peta konsep. Nah, itu salah satunya. Jadi kita bisa lihat berarti ada peta konsep, itu adalah gambaran umum isi tentang modul tersebut. Kemudian baca lampiran. Lampiran itu biasanya pada halaman berapa kira-kira? Lampiran itu biasanya kalau buku pada umumnya di mana Bapak Ibu? Di belakang. Di belakang, boleh. Jadi bisa di bagian terakhir dari halaman terakhir dalam isi modul atau buku tersebut. Kemudian telusuri indeks. Di mana juga ini tempatnya? Itu halaman judul ya, Bu? Adalah telusuri indeks. Di sini yang saya ambil buku satu ini kan cuma ada yang Belum ketemu Bapak? Ya, belum. Yang lainnya? Yang lainnya? Boleh buku-buku yang lain dilihat? Bentar, saya ambil buku yang lain aja. Ini kan secara umum nih kita survei buku ini baik dari Belum dibuka dari kotaknya, Bu. ya. Ada Bapak? Kalau belum kita lanjut aja ya, kita lanjut. Nanti tetap dilihat ya dalam isi modul itu apa ada atau tidak. Nanti akan bisa kita bandingkan dengan buku-buku di UT itu dengan buku yang di luar cetakan UT. Next. Nah, ini ada juga survei bab. Jadi tadi survei isi buku ya, ini survei bab. Di survei bab ini perlu yang bisa kita dapatkan yaitu kita perhatikan paragraf pertama dan akhir. Coba buka di halaman setelah daftar isi, mungkin tinjauan buku ya. Ini khusus untuk buku, tinjauan buku. Terus itu buka modul 1 itu dari paragraf pertama sampai terakhir. Di halaman pertama itu ada berapa paragraf?
Semuanya mahasiswa, tolong dicek ya. Nanti kita latihan. Yang belum dapat bukunya bisa dibuka di perpustakaan digital. Sudah dapat halaman pertama? Udah Bu, modul Sudah. 1 Jawaban mata kuliah ada? 4 Ada. paragraf. Kebetulan Bapak ada berapa paragraf Pak dalam halaman pertama itu? Kalau modul 1 untuk pendahuluan ada 4 sampai ke 11 halaman pertama aja ya Bu ya. 4 Halaman pertama saja Pak, halaman pertama aja kita lihat paragraf pertamanya dan paragraf akhir. Terdiri berapa paragraf satu halaman itu? 4 4 paragraf ya berarti. Nah kemudian kita langkah berikutnya adalah survei ini kita melakukan baca. Artinya kita membaca, ada ringkasan atau ikhtisar di sudah ada ketemu ringkasan itu di situ mungkin rangkuman ya Bapak. Di UT itu ada di bukunya itu ada rangkuman per modul. Per modul. Coba buka modul 1 itu sampai halaman berapa? 1 sampai 1 berapa modul 1? Oh, iya, iya. Kalau halaman 1 sampai 1.52 Bu. Oke, berarti Itu ada berapa KB? daftar pustaka. 4 KB. Di sana ada ringkasan Bapak? Mungkin rangkuman di sana tulisannya. Ada di sini bukannya ringkasan atau rangkuman, tetapi di sini ada KB ya. Dalam artian di sini kayaknya seperti penjelasan. Ini kan mak nih. Ya. Di sini kan ada Jadi dua pembahasan nih. semua modul itu dari modul 1 ataupun misalnya kebetulan buku kita itu ada 4 SKS berarti ada 12 modul isinya setiap modul itu ada ringkasan atau rangkumannya masing-masing. Jadi kita coba Bapak Ibu yang lainnya juga silahkan dibuka. Jadi nanti tidak kesana kemari lagi cara melihat ringkasan itu di mana. Mungkin Bu mereka melihat itu bukunya tebal banget. Gimana cara belajarnya gitu aja bingung mereka pada diam. Nah, ini makanya kita berikan satu teknik ya Bapak ya. Jadi bagaimana kita nanti cara belajar dengan setebal itu selesai selama 1 semester atau katakanlah kita ada 8 minggu baru ujian. Jadi pakai metode inilah yang sudah bisa disarankan oleh UTI Pusat bahwa universitas terbuka itu kalau mahasiswanya mau menerapkan model ini, insya Allah akan bisa berhasil dengan tepat dan mendapatkan nilai yang baik. Kemudian dalam survei bab ini yang terakhir adalah kita perhatikan subjudul. Subjudul itu kalau di buku-buku biasa, kalau di kita itu adanya KBKB ya Bapak Ibu. BKB. Jadi ada judul modul 1 tentang apa, lalu terdiri beberapa KB. KB itu kegiatan belajar, bukan keluarga berencana ya Bapak Ibu ya. Yang lain tolong praktikkan juga nih. Udah dapat? Tadi Bapak satu modul ada berapa KB Bapak? Kalau boleh saya komunikasi ini dengan siapa ya? Dengan Pak Jainal, saya dari Berita Kuala Bu. Dengan Pak Jainal, saya dari Berita Kuala Bu. Alhamdulillah. Programnya tadi manajemen ya Bapak? Ilmu pemerintahan Bu. Ilmu pemerintahan, oke. Yang lainnya yang PGSD, PG PAUD gimana nih? Kemarin PGSD, PG PAUD udah hadir Bu. Mereka hadir langsung ke hotel. Kami nggak dipanggil. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, tapi lewat daring ini juga ada itu Pak. Oke, bagus. Jadi kita lanjut ya. Survei berikutnya. Next. Nah, survei artikel. Jadi udah berapa survei tadi dari awal? Masih ingat?
lupa nggak dicatat ya. Nah, kemudian survei artikel ini yang melingkupi anjuran satu, kita harus baca judul. Jadi dari judul sudah kita ketemu buku yang apa yang kita ambil, judul bukunya apa, terus itu terdiri beberapa modul, temukan judulnya apa yang kita ingin dapatkan informasinya, kemudian perhatikan siapa penulisnya. Tolong Pak, ada dapat namanya di belakang, di muka, di depan? Nama pengarangnya siapa Bapak Ibu? Halo? Nama pengarang bukunya ya Bu ya? Iya, yang Bapak angkat tadi ini kan dapat judul. Tadi Bapak buku agama ya Pak ya? Iya. Yang di halaman cover ya Bu? Boleh buku apa saja yang ada di depan Bapak. Nah, perhatikan siapa penulisnya. Yang pasti kita kalau mau tahu isi buku tersebut, kita mau tahu juga siapa penulisnya. Baru tadi kan judulnya tentang apa, subnya terdiri berapa KB, nah berarti baca sub judulnya. Mungkin satu modul itu bisa terdiri 2 KB, 3 KB, atau juga terdiri dari 4 KB. Itu masing-masing beda antara masing-masing judul bukunya. Kemudian amati tabel, kalau kebetulan ada tabelnya, ada gambarnya, atau tadi katanya ada peta konsep. Nah, kita baca, kita amati, kira-kira dari peta konsep itu mencakup semua isi modul yang akan kita baca atau kita pelajari bersama. Oke, dapat? Jadi contoh di sini ada peta konsep tadi ya. Kemudian baca pengantar lagi. Tadi kan dari awal ada pendahuluan, jadi perlu juga di survei artikel ini kita baca pengantarnya. Karena kita kalau mau tahu bahan bacaan dari artikel itu, yang membuat kita termotivasi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan informasinya, tentunya kita akan membaca pengantarnya. Dan yang terakhir, baca kalimat pertama pada subbab. Baca kalimat pertama pada subbab. Jadi bunyinya itu apa? Ini membahas tentang apa yang kita cari di bacaan atau bahan artikel. Seperti itu. Next. Nah, langkah kedua yaitu question. Question ini berarti kita membuat pertanyaan, betul? Ya, membuat pertanyaan yang kata-katanya yang didahului oleh apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, bagaimana, dan berapa. Ini artinya membuat kata-kata seperti ini supaya nantinya kita akan menjawab apa yang kita buat dalam pertanyaan ini. Jadi tadi pertama apa? Masih ingat? Langkah pertamanya apa? Survei. Yang kedua, survei tadi ada beberapa survei. Yang kedua, question. Artinya kita membuat pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka mengundang kita sebenarnya di mana sih ada jawabannya yang kita buat pertanyaan ini. Oke? Jadi langkah kedua, membuat pertanyaan. Maka pertama survei. Next, kita lanjut langkah ketiga itu apa sebenarnya? Nah, langkah ketiga read. Nah, baru kita membaca. Kita baca apa yang telah kita pilih tadi, sebuah judul buku yang kita ingin tahu informasinya tentang apa. Ini kebetulan di pilihannya ada 3, ada ADPI 4211, ADPI 401, dan IKMA 4111. Kalau ini contoh nggak ada, silahkan Bapak Ibu yang
sudah diregistrasi itu mata kuliah apa-apa saja. Nah, misalnya dalam minggu pertama ini Bapak Ibu mau membaca buku yang mana dulu. Nah, kita ambil salah satunya. Nah, untuk membaca ini, maka kita akan melihat apa yang dianjurkan, yaitu baca tulisan bagian demi bagian. Jadi, Bapak Ibu kalau membaca cepat itu, kita tidak terlalu banyak jeda, tetapi kita membaca bagian demi bagian supaya kita dapat memahami isi bacaan tersebut. Setelah itu, cari jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan. Nah, tadi pertanyaan udah kita buat, baca, berusaha kita menjawab, setelah dibaca, cari dalam bahan bacaan tersebut, kemudian cari ide pokoknya. Setelah dapat dari ide pokoknya, lalu perlambat tempo membaca pada bagian yang sulit atau yang penting. Nah, biasanya di sini kita berdiam sejenak karena ingin memahami isi bacaan. Kemudian baru kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu jangan lupa Bapak Ibu membuat catatan. Jadi setiap kali belajar, setiap kali Bapak Ibu mau melaksanakan, tadi kan sudah kita disuruh membuat program untuk jadwal belajar. Nah, dalam belajar jangan lupa selalu bawa alat tulis untuk membuat catatan kecil ataupun tanda-tanda yang ingin kita perlukan pada bahan bacaan tersebut. Jadi di sini ada suruhannya seperti membuat tanda-tanda atau boleh menggarisbawahi atau mungkin juga dulu itu pernah dengan stabilo dan sebagainya. Tapi kita lihat nanti tanda-tandanya itu ada sebagai simbol-simbol yang Bapak Ibu senangi, itu pilihannya seperti apa. Jadi setelah itu membaca, setelah baca berarti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Oke? Berarti langkah ke berikutnya, next. Nah, langkah masih dalam membaca ya, masih dalam membaca. Kita di sini akan tahu di mana letak ide pokok paragraf. Jadi yang ingin kita cari informasi itu bisa terletak di awal paragraf, bisa di tengah, bisa di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf, atau pada keseluruhan paragraf tersebut. Nah, jadi kalau modul 1 misalnya di KB1 itu dari titik 1 sampai titik 3 misalnya. Nah, berarti kita baca semua, baca yang ingin kita ketahui misalnya definisi tentang apa misalnya. Berarti kita akan membaca, oh dilihat, oh ini sudah terdapat pada paragraf pertama misalnya. Atau di paragraf yang selanjutnya sampai bisa terdapat pada keseluruhan paragraf menjelaskan tentang apa yang kita inginkan. Ini salah satu kunci untuk mengetahui di mana letak ide pokok paragraf tersebut. Oke, lanjut, next. Nah, kemudian kita masih berkisar di langkah kedua ya tadi ya. Kemudian mengenai detail tulisan. Nah, kita di dalam modul itu akan terdapat ditulis ada yang dengan huruf kursif atau huruf miring. Kemudian ada yang ditemukan juga yang dicetak tebal. Ada juga yang digarisbawahi, serta ada yang dibubuhi angka atau huruf-huruf. Nah, seperti ini untuk mengenali tulisan-tulisan yang ada pada isi buku tersebut. Oke, ini tidak susah ya. Oke, next. Kata kunci. Kata kunci penuntun ini adalah merupakan satu ungkapan penekanan atau mengubah arah atau ilustrasi dan tambahan serta simpulan. Ini
kata kuncinya agar kita setelah membaca itu mendapatkan tuntunan supaya apa yang kita inginkan itu bisa tersimpulkan. Oke, next. Lanjut. Nah, tiba pada saat yang berikutnya kita adalah harus melakukan langkah yang keempat, yaitu recite. Recite di sini kita membaca yaitu satu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memberikan ulasan terhadap sesuatu hal yang sudah pernah mereka coba sebelumnya. Nah, berarti recite ini tadi dibaca, lalu sepertinya kita kalau bahan bacaan itu mengungkapkan kembali atau menceritakan kembali apa yang sudah kita baca. Nah, di sini langkahnya dengan memperhatikan seperti berhenti sejenak setiap selesai membaca suatu bagian. Nah, anggaplah misalnya kita baca satu paragraf, lalu kita mencerna, artinya kita memahami satu paragraf itu kira-kira apa ya, tentang apa yang dijelaskan. Kemudian coba menjawab pertanyaan yang diajukan atau menyebutkan hal-hal penting. Nah, dari paragraf-paragraf yang telah kita baca, kita mencoba menjawab pertanyaan yang telah kita ajukan tadi. Atau di sini kita menuliskan hal-hal yang penting di dalam paragraf-paragraf tersebut apa saja. Nah, tidak lupa pula berarti supaya kita memudahkan ingatan dan tidak banyak membaca lagi di kemudian hari, kita tentunya disuruh membuat catatan-catatan. Di catatan ini sangat membantu nanti dalam kita pengulangan dalam belajar. Nah, jika bahan yang kita baca tadi masih mengalami kesulitan atau kita baca sekali lagi. Jadi kita ulang, tapi Bapak Ibu ya, di sini dipersyaratkan membaca ulang ini usahakan kalau misalnya paragraf yang ketiga saja yang tidak kita pahami atau belum kita pahami, jangan kita mengulang dari awal. Jadi mulai di situ saja kita mengulangnya supaya membaca kita itu efektif. Jadi ingatkan ini seperti ini. Jadi pada paragraf keberapa yang kita kurang paham, mulai di sanalah kita mengulang kembali. Next. Nah, yang terakhir yaitu langkah kelima, kita mereview. Review ini dari hasil bacaan yang telah kita baca sebelumnya. Kemudian review ini kita seolah-olah membaca ulang dan telusuri judul, subjudul, dan bagian-bagian penting, dapatkan ide pokoknya. Nah, dari review ini seolah-olah kita mengulang kembali dari awal, dari menemukan judulnya apa, subjudulnya apa, bagian-bagian yang penting tadi apa, soal yang telah kita buat itu sudah terjawab atau tidak, dan kemudian sudah dapatkah ide pokok yang akan kita temukan pada bahan bacaan yang kita ingin dapatkan informasinya tadi. Nah, jadi dengan 5 langkah tersebut, insya Allah kalau Bapak Ibu konsekuen, tetap menjalankan secara kontinu dengan cara metode ini, akan bisa membuat belajar itu lebih efektif dan efisien, tidak pemborosan waktu, tidak pemborosan tentang di mana kita mau belajar, sehingga kita bisa sukses mempelajari buku-buku yang sudah kita miliki bersama untuk nantinya di penghujung kita akan ujian. Nah, seperti itu, kalau Bapak Ibu tadi sudah di awal diberikan bagaimana membuat rencana belajarnya, sekarang sudah saya berikan bagaimana cara belajarnya.
dengan menggunakan salah satu metode SQ3R tadi, insya Allah Bapak Ibu akan tercapai apa yang kita inginkan dalam satu pelajaran atau belajar secara mandiri. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Halo? Nggak tidur kan? Halo? Insya Allah bisa, Bu. Masih semangat? Insya Allah semangat. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Lanjut aja, Bu. Paham ya? Ini hanya mengulang Ibu dari Insya Allah SMA. paham, Bu. Nah, ini dari guru Ibu. Insya Allah paham, Bu. Ya, Alhamdulillah kalau sudah bisa mengerti. Semoga nanti bisa menerapkannya ya. Karena sebentar lagi, kalau selesai materi hari ini, di penghujung waktu nanti kita akan latihan. Oke, lanjut. Nah, ini cara membacanya tadi, cara membaca skimming, yaitu mengenali topik, mengetahui pendapat orang, mendapatkan bagian penting yang diperlukan, memenuhi sistematika penulisan, dan penyegaran hal yang pernah dibaca. Jadi membaca skimming ini kita membaca secara cepat, dengan tidak terbata-bata. Jadi nantinya kalau dengan pakai metode ini, apabila ingin menanamkan ide utama pada satu cara penyampaian ini, maka kita akan bisa menyederhanakan isi bacaan tersebut secara keseluruhan dan bisa mengambil intisarinya. Yang berikutnya, next. Oke, nah ini ada scanning, yaitu satu teknik membaca baca cepat yang akurat untuk mendapatkan informasi spesifik dari sebuah bacaan panjang. Jadi kalau bacaan itu lebar, isinya ini bukunya tebal, dengan cara scanning kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan. Next. Nah ini, bagaimana membuat catatan setelah membaca? Jadi tadi kita sudah survey, question, rate, iteration, tentu review. Kemudian lakukan proses persiapan sebelum melakukan pembacaan secara penuh. Jadi sudah siap ya, kalau setiap kali membaca, siapkan alat tulis, apa yang dianggap penting, mana yang perlu diulang kembali, mana yang perlu dijawab. Ini kita akan menyiapkan catatan-catatan tersebut. Nah, caranya ini supaya kita efisien, akurat, dengan kecepatan tinggi, dan kemudian bisa memahami lebih baik kerjasama antara mata, otak, dan seluruh indera, juga membaca sesuai tujuan. Nah, di sini makanya kita mencatat itu termasuk alat motorik kita akan bergerak mengikuti apa yang mata kita lihat, otak kita mencerna, terus kita baca, kita catat, maka semua alat indera kita akan berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi kalau hanya membaca tanpa mencatat, itu biasanya, ini khusus bagi ibu itu pengalaman, kalau membaca tidak dengan catatan, ingatan itu tidak setia dan mudah hilang ingatan itu. Tapi kalau dengan catatan, dari catatan itu semuanya akan membaca situasi kita. Misal nih, saya mencatat kalimat ini pada waktu itu, waktunya hari hujan. Catatannya tentang apa? Terus itu waktu ini mencatat itu sudah pada sampai modul berapa. Nah, jadi dengan itu motorik kita atau semua alat indera kita itu semuanya membantu ingatan kita
kalau kita mau siap berencana sebelum membaca alat-alat tulis tersebut. Oke, lanjut. Bagaimana membuat catatan setelah membaca? Nah, tentunya kita akan cek dulu, ngecek, perkuat pemahaman dari kompetensi yang khusus pada modul, kaitkan dengan pemahaman Anda, dan secara checklist. Nah, jadi kita merekam ya, rekam, sudah kita baca, kita cek, terus itu inti dari membaca itu adalah bukan menghafal, tetapi memahami, mengenali, dan menangkap ide utama dan setiap paragraf. Jadi mata kita, indera kita, merekam, membaca, mengirim ke otak kita mengirim ke alat motor kita, maka kita menulis. Semua itu akan terekam semuanya dengan menggunakan alat indera kita. Nah, rekam hasil baca dalam bentuk yang disukai dengan referensi cepat dan akurat. Outline-nya yaitu menulis butir ide penting secara berjenjang dan sistematis. Jadi jangan melompat-lompat. Kemudian yang terakhir itu membuat rangkuman menggunakan parafrase atau ungkapan pemahaman pembaca dengan bahasa sendiri. Nah, di sini maksudnya makanya kalau kita disuruh apa maksud dan coba buat kesimpulan, itu alangkah baiknya kita jangan menceplak pada rangkuman atau kesimpulan yang ada pada modul, tetapi kita membuat rangkuman tersebut dengan bahasa sendiri, karena dengan bahasa sendiri itu akan mudah memahami dan mengingat semua yang kita catat. Itu ya, jadi menggunakan rangkuman itu sebaiknya gunakan redaksi sendiri, tidak memakai apa yang ada dalam modul, diulas sendiri, gunanya untuk kita mudah memahami dan mengingat. Oke, next. Nah, bagaimana setelah kita sudah membuat rangkuman, kemudian kita lihat jumlah halaman. Nah, ini makanya saya anjurkan nih buka modul sambil lihat jumlah halaman, berapa banyak materi yang perlu kita pelajari. Nah, tadi ada 6 contoh Pak Zainal ya. Tadi ada 6 modul semester ini, berarti ada 6 modul yang berbeda SKS-nya, tentunya berbeda juga jumlah modulnya, otomatis jumlah halamannya pasti berbeda. Nah, jadi lihat jumlah halaman itu ada berapa, pakai apa ya Bapak Ibu, coba bantu saya. Jumlah halaman bisa dilihat di salah satu modul saja. Ada yang bisa bantu saya? Halo? Masih tidur? Halo. Halo? Siapa yang bisa jawab? Halo. Ya, halo. Halo, dari Ibu siapa? Saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Putri. Ibu Putri, bagus. Ibu Putri, kebetulan nih modul yang sedang Ibu baca modul apa ya? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam juga. Oke. Bisa lihat jumlah halamannya nggak, Ibu? Jumlah halaman. Mana jumlah halaman itu? Boleh dibuka. Ada 9 halaman. Maksudnya 9 titik. 9 halaman apa 9 modul? 9 modul. 9 modul. Jumlah halamannya, Ibu? Kalau modul 1 ini halamannya ada 1.1.1 sampai 1.52. Kalau dari ketiga modul tersebut berapa jumlah keseluruhannya, Bapak? 3 modul berarti dijumlahkan ya, Bu?
Coba Pak. Dibuka sampai yang terakhir itu termasuk tes formatifnya, terus itu rangkumannya, ada daftar pustakanya. Jumlah modul berapa halaman? Pertanyaannya kan di sini berapa banyak materi yang perlu dipelajari, lihat jumlah halaman. Berarti dari 3 modul, 1 topik bacaan Ibu tentang pendidikan agama, sudah ditemukan jumlah halamannya? Masih dilihat, masih dicari? Yang lain juga dikontrol ya, dicek. Siapa tahu masih keliru jawabannya. Dapat Bapak? Pak Zainal lagi ya? Yang lain aja Bu, lagi beri kesempatan. Yang lain, oke. Dengan Ibu. Dapat Bu, tadi yang sama agama Bu Putri. Ada berapa jumlah halamannya Ibu? Nggak ketemu, kan mudah sekali tuh jumlah halaman. Boleh saya bantu Ibu, lihat halaman belakang Bu. Mungkin sebelum lampiran ya, saya nggak bawa modul nih. Sebelum lampiran, ada? Salah nggak apa-apa Bu. Ibu Putri yang lain? Ayo, yang ada modulnya siapa bisa jawab nih? Contoh. Jumlah halaman. Ada yang bisa membantu? Berapa banyak materi yang perlu dipelajari? Halo? Bu Putri belum ketemu? Oh, kalau untuk menentukan Banyak materi yang saya bisa ini benar apa salah ya nggak tahu ya. Nggak apa-apa Pak. Nah, kita lihat dari halaman paling atas kan di situ ada 1.2. Dari 1.2 di situ kan modul 1, di sebelah ada 1.2 sampai dengan terakhir daftar pustaka 1.52. Berarti untuk modul 1 itu 52 halaman. 52 halaman. Ya. Kalau ketiga modulnya Bapak bisa menjumlahkan nggak? Jumlah ya Bu ya. Mungkin kalau memang yang lain udah paham, yang lain Bu. Ya. Alhamdulillah Bapak sudah paham. Yang lain dong. Modul 2 ada 2.1 sampai berapa ya? Saya Bu. Atau saya pindah nih pertanyaannya, ada berapa KB? Putri lagi. Dengan Ibu Eka. Suaranya kecil banget Bu. Iya. Dengan Ibu Eka Bu. Ibu Eka, ya bertemu. Yang kemarin. Boleh Bu. Ya. Untuk jumlah halaman atau apa Bu? Tadi pertanyaannya. Kita tadi karena Pak Zainal menjawabnya per modul, mungkin modul 2-nya ada berapa halaman? Nanti kita Kalau modul 2-nya di buku statistika pendidikan. Oh, ini statistika, bukan Ini. Boleh, Bu, boleh. Nggak Modul apa-apa. 2-nya itu ada 38 halaman. 38 halaman. Statistik ini ada berapa SKS, Ibu? Ada 3 SKS, Bu. 3 SKS berarti berapa modul, Bu? 9. Oke, jadi statistik itu ada 3 SKS, 9 modul. Jumlah halamannya berapa? Jumlah halamannya ada keseluruhan dari 9 modul ada 60 halaman. Oke, 60 halaman. Boleh saya tahu, Bu, modul pertama itu ada berapa KB? Ada 2 KB. 2 KB. Baik, berarti Ibu udah bisa jawab nih. Dari pertanyaan pertama, judul buku apa, isi buku apa, berapa KB, terus berapa jumlah halaman. Oke, yang lainnya tolong dibuka juga ya.
Nanti kita praktik nggak bisa jawab. Berikutnya, Lebih mudah terima lagi kasih kita Bu lihat di Eka. daftar. Ya, Kita lanjut ya. Perhatikan struktur atau sistematika buku, materi atau pokok modul di UT. Apa yang perlu kita perhatikan? Coba lihat strukturnya apakah tersistematis atau kesana kemari atau mudah untuk dibaca. Menurut Bapak Ibu gimana? nice. Ya Bu, Ibu Eka lagi ya? Iya Bu, mau ulun unmute Bu. Yang si kecil ini teriak-teriak Bu. Oh, ikut kuliah, ikut juga Ini diberi materi ya. minta maaf unmute sebentar Bu. Ya Bu, bagaimana pendapat Ibu? Menurut strukturnya, sistematikanya, buku yang sudah Ibu pegang sekarang ini? Artinya sebelum kita belajar, Ibu sudah bisa secara global bisa membaca. Menurut Sudah Ibu? terstruktur Bu, kalau menurut ulun. Iya, berarti sistematik ya. Nggih. Oke, berarti modul itu mudah dicerna, mudah dibaca, mudah dipahami karena sudah terstruktur. Malahan sudah ada pertanyaannya, sudah ada jawabannya, sudah ada tesnya, Ada orang ada yang kesimpulannya. bersangkutan juga Seperti mau itu membaca ya atau Bu. Yang lainnya Nggih. tolong disimak sama-sama. Jadi modul kita itu sangat-sangat memudahkan kita untuk dipahami dan dipelajari bersama. Oke, next. Masih banyak bahan materi kita. Kita lihat selanjutnya. Nah, bagaimana membuat catatan setelah membaca modul tadi? Berarti ini udah tercermin tadi ya. Jadi Bapak Ibu kalau saya tanya kembali pasti bisa jawab nih. Judul buku masing-masing ayo. Ibu Ika tadi sudah ada, Pak Zainal sudah, Bu Putri sudah. Suara yang lainnya? Ini bisa kita lihat di layar Bapak Ibu. Coba jawab sesuai dengan modul yang sedang Bapak Ibu pegang pada saat ini. Saya mau mendengar suara yang lain. Manajemen, Bu. Ini dari Pak siapa ya? Andi Ramadan. Ramadan. Andi Ramadan. Oke. Iya, Bu. Ya Pak, judulnya manajemen. Iya, Ada berapa SKS Bapak? ada 4. Ada 4 SKS, berarti ada berapa modul? 12 modul. 12 modul, oke. Modul pertama ada berapa halaman? Modul pertama. Bentar, Bu. Ada berapa halaman Bapak? Modul pertama itu Iya, ada pertama saja. ada 65 halaman, 65 halaman, terdiri berapa KB Pak? 2 KB. 2 KB. Baik, ada kesimpulannya enggak? Sudah terbaca? Sambil dibuka-buka ya Pak ya? Iya. Ada? Di sana mungkin Kesimpulan. rangkuman ya Pak ya? Oh, ada. Ada. Terus itu kalau ada rangkuman, ada tes formatifnya? Ada. Ada, alhamdulillah. Berarti ada latihannya tes formatif, terus itu ada glosariumnya, daftar istilah ada. Adanya daftar pusaka. Oh iya, berarti ya tidak semua modul sih Pak. Ada yang ada glosariumnya, ada juga yang tidak. Kalau daftar pustaka, insya Allah pasti semua ada. Bapak lihat ada pengarangnya? Penulisnya siapa? Penulisnya Profesor Dr. Mamduh M. Hanafi MBA. Oke, berarti Bapak udah berapa pertanyaan saya bisa terjawab ya. Ada suara yang lain mungkin? Sebelum kita, ini udah hampir habis nih materinya. Silakan Bapak Ibu yang mau, ini sesuai dengan tayangan yang kita baca bersama nih. Satu judulnya apa,
KB-nya berapa, ada kesimpulan, terus itu ada latihannya atau tes formatifnya, terus itu ada daftar istilah. Coba dibuka Bapak Ibu, modul yang sedang dibaca sekarang. Halo, Bapak Ibu non jauh di sana. Bu, kalau Ya. yang ada modulnya gimana, Bu? Sebut nama Ibu siapa ya? Bu Mundaria. Ibu Mondaria. Pertanyaannya apa? Kan saya kan jurusan itu ngambil jurusan PGSD, Bu, tapi bukunya belum sampai, masih dalam perjalanan. Oh, belum Nah. punya. Deh. Ibu sudah registrasi? Sudah, tapi bukunya masih dalam perjalanan, Bu. Ya, Belum nyampe. pertanyaan saya saja dijawab, Bu. Sudah registrasi? Sudah, Bu. Sudah bayar, ada dapat billing? Sudah. Nah, ada berapa mata kuliah yang Ibu rencana diambil? Masih kurang paham, Bu, Mas. Itu kan di billing ada, Bu. Ibu ada berapa mata kuliah? Mata kuliahnya apa-apa saja, itu sudah bisa dilihat, Bu. Iya, Kak, Bu. Nanti, Bu. Iya, makanya dibaca di billing itu yang dibayar Ibu ada berapa SKS, ada berapa mata kuliah. Ibu tinggal nunggu modulnya misalnya semesternya ada 6, otomatis nanti dikirim ada 6. Judul-judul bukunya ada semua, Ibu. Iya, Bu, coba ulang. Kalau sekarang belum sampai, Ibu nanti bisa buka di perpustakaan digital melihat mata kuliah yang akan Ibu ambil sesuai dengan ada yang di billing itu, Bu. Jadi registrasi sudah, bayar sudah, ya billingnya punya. Berarti Ibu hanya belum memiliki modulnya karena mungkin masih dalam perjalanan. Yang lain yang sudah dapat, saya mohon kita bisa jawab sama-sama yang ada dalam tayangan ini. Izin, Bu. Oke, dari siapa? Dengan siapa? Hayatunupus. Hayatun Nurfus. Ya, Bu. Tinggi. Kalau judul modulnya pengantar ilmu hukum atau PTHI, terus ada 4 SKS, ada 12 modul, terus untuk ke kelompok belajarnya ada 2, terus untuk latihan mengujinya juga lengkap, daftar istilah glosariumnya juga lengkap. Oke, terima kasih Ibu. Berarti Ibu bisa membaca tentang isi modul kita. Hanya nanti tinggal mendalami pada bagian mana untuk mengetahui ide-ide pokoknya. Boleh dengan siapa lagi yang mau mengutarakan jawabannya? Masih dicari ya? Next, mari kita lanjut. Ya. Ini PR ya buat semuanya. Nah ini caranya kita sambil membaca, membuat catatan dengan memilih simbol-simbol yang mana yang kita inginkan. Jadi boleh seperti ini. Dilihat tayangannya ya, lihat tayangannya. Jadi itu ada tanda garis vertikal, itu tandanya penting. Kalau seperti zigzag itu menandakan bahwa itu sulit. Ada lagi dengan dalam kurung garis-garis horizontal itu parafrase yang dianggap penting. Ada lagi dengan simbol seperti 6 terbalik, kalau saya itu membaca 6 terbalik atau terserah memaknainya itu dengan tanda apa, itu adalah sebagai pertanda yang kalimat itu sangat menarik. Kemudian simbol yang terakhir, bundaran telur, garis-garis miring, ada 4 garis miring, itu perlu dihafal. Artinya mungkin kalau bahasa Inggris atau mungkin matematika atau statistika itu mungkin ada rumus-rumus. Tapi kalau redaksi yang lain itu tidak ada istilah yang harus dihafal. Karena membaca kita di sini yaitu membaca pemahaman. Bisa kita lihat ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 simbol.
yang boleh kita mau yang mana. Oke, sudah pernah Bapak Ibu lakukan ini? Belum. Halo, Belum Bu, lakukan nanti ini? dicoba. Belum, Bu. Belum. Mungkin dengan simbol-simbol sendiri ya Bapak Ibu ya. Iya. Dengan cara boleh. Yang ini yang sesuai dengan yang ada dianjurkan dalam cara membaca secara pemahaman tadi. Next. Terulang. Oh, ini keterangannya. Ya, tadi sudah saya terangkan, penting itu seperti garis vertikal. Nah, ini simbol-simbolnya. Garis bawah. Beri tanda kata kunci yang membangun sebuah peringatan. Kemudian biasakan memahami, bukan menghafal. Yang terakhir, gunakan tanda sederhana namun konsisten. Mudah dilakukan, udah melakukan dan klasifikasi atas catatan yang dibuat. Nah, ini simbol-simbol yang diperkenalkan. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan ini silahkan, atau mungkin dengan cara sendiri, asal saran Ibu, kalau sudah dibuat catatan-catatan kecil seperti ini, karena tujuannya catatan itu adalah untuk mempermudah, untuk mengingat, membaca, dan mempersingkat bacaan, bukan untuk ujian, tetapi bahan membaca sebelum ujian. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, setelah kita habis membaca, misalnya dari modul 1 udah selesai nih, pertemuan pertama atau di minggu pertama, maka tugas kita adalah menuangkan hasil bacaan tadi ke dalam buku catatan dengan potongan kertas HPS atau catatan kecil khusus untuk perekaman bacaan yang melalui Aulearning atau Resume. Jadi di sini tadi dianjurkan bahwa kita membuat satu catatan kecil dengan membuat istilah atau redaksi sendiri, komen sendiri, tanpa melihat kesimpulan yang ada dalam modul. Jadi itu memudahkan kita ingat, karena pendapat kita sendiri, redaksi kita sendiri, dan hasil tulis kita sendiri. Nah, kemudian tuliskanlah konsep-konsep yang penting, serta cantumkan halaman sumber kutipan. Nah, jadi kalau kita sudah mencatat catatan penting itu, jangan lupa, oh ini terdapat di halaman berapa, atau mungkin di modul keberapa, dan KB keberapa, paragraf 2 dari atas, atau mungkin paragraf terakhir. Ini perlu dikutip seperti itu. Oke, next. Nah, habis sudah bahan kita. Ini latihan nanti. Oke. Jadi dari apa-apa yang telah saya sampaikan, materi pada hari ini, insya Allah di akhir kegiatan kita hari ini akan dites kemampuan Ibu menyimak, dan tadi sudah saya latih, banyak yang sudah bisa terjawab. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab ya, untuk setelah kami berikan soal-soal yang harus dijawab. Bapak Ibu, materi hari ini kalau itu bisa bermanfaat dan baik karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu kurang berarti kesalahan dari saya. Maaf, selamat berjumpa di pertemuan untuk tutorial yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.